Halo teman-teman, nama aku Karen. Aku penerima CGS atau CSC dengan program studi S2 tipe B. Sekarang aku lagi di China, di Chengzhou University. Hari ini aku mau sharing dikit apa sih CSC atau CGS, terus bedanya tipe A, B, C dari segi pendaftar itu apa, dan benefitnya itu kayak gimana. CSC sama CGS itu sebenarnya sama apa beda sih? Sebenarnya sama. Jadi gini, si CGS atau Chinese Government Scholarship merupakan program beasiswa yang dibuat oleh CSC, lembaga yang namanya CSC atau Chinese Scholarship Council gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang gue penerima CSC, gue penerima CGS, sebenarnya sama aja. Terus si CGS ini, beasiswa ini itu punya 3 tipe. Ada tipe A, tipe B, sama tipe C. Nah kalau tipe A ini mudahnya sih kita ngomongnya kita daftar via kedutaan gitu. Jadi konsepnya tuh kayak gini. Yang tipe A, CCSC bekerja sama dengan sebuah lembaga kenegaraan ataupun kedutaan gitu. Yang relate ke kita berarti kayak kedutaan besar Indonesia di China gitu. Jadi CCSC bekerja dengan kedutaan besar Indonesia di China, dia memberikan kuota kepada KBRI gitu kan. Jadi CCSC-nya ngomong, aku punya kuota nih, mau kasih ke anak-anak negaramu gitu, tapi kuotanya biasanya tidak dipublikasikan berapa. Cuman dia ngasih, CCSC ini kasih sebuah kode ke KBRI, anak-anak yang mau daftar CGS via tipe A KBRI wajib naruh kode agensi namanya ya, kode agensi KBRI ini ke dalam formulir pendaftarannya gitu. Jadi kita daftar untuk mendapatkan kuota yang diberikan CSC kepada agensi ini yaitu KBRI gitu, di tipe A, kayak gitu konsepnya. Nah, jadi konsep persaingannya itu gimana? Kita itu bersaing dengan siapapun yang mendaftar dengan kode yang sama gitu ya kan. Nah, untuk KBRI berarti siapa dong yang bakal menggunakan kode KBRI? Tentu saja semua rakyat Indonesia gitu. Kita bersaingnya itu dengan seluruh rakyat Indonesia yang menggunakan kode agensi KBRI kan kayak gitu. Kalau misalnya kuotanya cuman 50 gitu. Terus yang kita daftar itu 5.000. Berarti 5.000 orang bersaing untuk 50 kuota. Tipe B itu adalah beasiswa yang diberikan CSC ke universitas. Jadi CSC bekerja sama langsung sama universitasnya. Ya sama, CSC ngomong juga nih ke universitas, oke, saya mau kasih kamu kuota gratis, kuota beasiswa CSC di universitas kamu sebanyak berapa kuotanya gitu. Nah, diberikan juga tuh kode uniknya, yaitu kode agensi kita sebutnya ya. Nah, di kode agensi ini ya konsepnya sama, kita akan bersaing dengan semua orang yang memakai kode agensi yang sama gitu ya kan. Nah terus siapa nih yang bakal menggunakan kode agensi universitas itu? Tentu saja semua orang yang mendaftar ke universitas tersebut. Kalau kita memilih universitas yang top di China gitu, tentu saja kita akan bersaing dengan seluruh orang di semua negara gitu. Bukan cuma di Indonesia doang, di semua negara yang mendaftar ke universitas itu dengan CSC tipe B, yaitu dengan kode agensi yang sama. Kalau kita daftar di universitas yang nggak terlalu familiar gitu, nggak terlalu top banget gitu, ya mungkin chance-nya akan lebih besar karena orang yang menggunakan kode agensi yang sama itu akan lebih sedikit kan gitu. Nah untuk tipe A kita bisa milih 3 univ. Jadi satu formulirku aku bisa ngasih nama 3 univ gitu, univ 1, 2, sama 3 gitu. Jadi dia konsepnya aku daftar ke CSC, aku mau dong dapat kuota kamu gitu. Nah nanti si CSC bakal review formulirku. Kalau formulirku lulus review dari si CSC ini, CSC-nya udah setuju nih, oke, anak ini bolehlah kita beasiswai gitu ya. Nah si CSC akan mengirimkan formulirku dan data-dataku ke univ 1. Nah, jadi si univ 1 terima, terus dia review lagi, universitasnya bakal review dataku, apakah cocok gitu ya, jurusannya ada apa enggak gitu. Terus ini anak bakal sanggup atau enggak gitu ya, mungkin dari segi TOEFL, dari segi HSK, terus nilai-nilaiku apakah mencukupi gitu untuk masuk ke jurusan itu, program studi itu. Nah, kalau oke, ya udah nanti tinggal tunggu pengumumannya aja gitu. Tapi kalau tidak lolos, nanti universitas 1 akan nge-reject, kemudian CCSC bakal mengirimkan formulirku ke universitas yang kedua gitu. Nah, universitas kedua melakukan hal yang sama, di-review lagi, cocok gak, ada gak program studinya gitu-gitu. Terus ya kalau nggak dapat lagi ya lanjut ketiga, yang kalau ketiga nggak dapat ya udah sorry gitu ya nggak dapat. Kalau kamu daftarnya tipe A, kamu hanya perlu ngisi formulir pendaftaran 1 kali, yaitu di websitenya CSC.
kemudian nanti CSI review, dan CSI yang bakal ngalirin data kamu, formulir kamu ke Universitas 1, 2, dan 3. Tapi kalau di tipe B, kamu harus ngisi 2 kali, yaitu di websitenya CSI sama di websitenya universitas tujuanmu. Setelah universitas tujuanmu itu dapat formulirmu, dia akan review kamu dulu, lebih dulu daripada si CSC nge-review kamu, gitu. Jadi terbalik ya, ini prosesnya daripada tipe A. Kalau tipe A kan si CSC-nya duluan yang review kamu dan nge-okein, baru ngasih kamu ke univ gitu ya, untuk di-review sama univ. Tapi kalau di tipe B, universitasnya duluan yang review kamu, ini jurusan yang dipilih itu ada apa enggak, terus anak ini dilihat dari segi nilainya, apakah bisa survive gitu ya, dari segi study plan-nya, apakah bisa sanggup gitu untuk mengambil mata kuliah yang dia mau tuju ini gitu. Kalau universitasnya udah okein gitu ya, dia bakal memberikan kamu pre-admission letter. Pre-admission letter itu tandanya anak ini udah qualified untuk masuk ke univ kami gitu. Tinggal tunggu aja hasil dari beasiswanya gitu kan. Si CSI-nya mau membiayai atau enggak. Nah, setelah pre-admission ini keluar dan dimasukkan ke website CSI bahwa untuk memperkuat formulir kita di CSI ya, oke, data kami udah lengkap, terus saya sudah dinyatakan qualified juga, dari pre-admission letter itu udah dinyatakan qualified dan mau diterima oleh universitas tujuan. Tinggal si CSI-nya ini lihat, anak ini mau nggak kita beasiswai gitu. Dari segi univnya sih udah jalur hijau gitu, tinggal kamu mau nggak ngasih beasiswa aja ke anak ini gitu. Kalau tipe A kan kamu bisa pilih 3 univ ya kan, dalam satu formulir 3 univ. Tapi kalau tipe B cuma pilih 1 univ aja. Nah, tapi yang menarik di tipe B itu, aku kan pendaftar tipe B dan penerima beasiswa dari jalur tipe B juga ya. Sebenarnya yang aku dapat sekarang, yaitu yang di Chengzhou University ini, adalah aplikasi aku di tipe B, aplikasi kedua aku di tipe B. Kok bisa aplikasi yang kedua? Jadi gini, aplikasi pertamaku di tipe B itu di universitas lain, ya kan? Jadi waktu universitas itu melakukan review terhadap aku dan wawancara juga, abis wawancara itu mungkin seminggu setelah wawancara langsung keluar resultnya di website universitas tujuan. Jadi universitas tujuan itu langsung ngasih tahu aku lolos atau enggak reviewnya dia. Kalau lolos dikasih pre-admission, kalau enggak lolos ya langsung kelihatan gitu, oh kamu fail gitu kan. Ya udah, aku langsung lihat, oh di reject nih. Jadi aku langsung ke website CSC, aku withdraw, aku edit untuk daftar ulang gitu ya ke universitas yang lain, yaitu Chengzhou University. Nah abis itu di si Chengzhou University ini review ulang gitu ya, review ulang dataku, wawancara lagi gitu. Akhirnya lolos, diterima. Aku dapat pre-admission. Nah, setelah dapat pre-admission, aku masukin ke websitenya CSI untuk memperkuat formulirku. Nah, kemudian di bulan Juni gitu CSI baru ngasih pengumuman, oke, kamu beneran sudah diterima nih. CSI juga sudah okein aku kayak gitu. Nah, cuman kalau yang di tipe A, setauku nggak bisa melakukan ini gitu. Jadi sekali submit, ya udah gitu, kamu tinggal tunggu aja sampai Juni gitu. Kamu tunggu aja sampai Juni hasilnya diterima atau enggak, karena dalam satu kali submit CSI itu berarti dia udah melalui 3 proses itu, 3 universitas itu gitu loh, kayak gitu. Dan untuk deadline itu beda-beda di setiap kode agensinya. Jadi kalau tipe A punya kode agensinya sendiri, tipe B setiap univ punya kode agensinya sendiri. Jadi beda-beda tiap univnya. Kamu mesti cek satu-satu. Benar, kamu mesti cek satu-satu universitas tujuanmu sendiri. Harus dilihat. Kalau di website universitas tujuan itu nggak tertulis atau kayak udah tahun lalu punya deadline, kamu boleh email. Tapi aku saranin jangan pakai Gmail, karena kadang di China di apa ya, nggak masuk gitu, masuk spam gitu, jadi nggak kelihatan sama orang universitasnya. Jadi aku lebih nyaranin kamu pakai Outlook gitu. Cuman biasanya sih ya untuk deadline terpaut jauh gitu deadline-nya. Kadang ada universitas yang November udah tutup, kalau tipe B ya, November udah tutup, ada yang Januari, ada yang Mei, Juni bahkan masih buka gitu. Jadi tergantung, kamu harus cari, benar-benar harus cek satu-satu univmu. Terus untuk benefitnya sih aku lihat-lihat tipe A sama tipe B itu sama ya. Tipe C aku kurang tahu ya, harusnya juga sama. Sama, yaitu kalau S1 2.500 living cost-nya 2.500, kalau S2 itu 3.000, kalau S3 3.500 kalau nggak salah. Dan untuk
di tempatku ya, di Chengzhou University itu akomodasinya dikasih 700 per bulan. Cuman aku nggak tahu ya, di kota lain kayaknya bakal beda deh dikasih living cost, akomodasinya. Soalnya ya tergantung, kalau misalnya dikasih 700 terus kamu harus tinggal di Beijing sih ya kagak cukup ya. Kayaknya sih bakal beda sih. Mungkin ada temen-temen CGS di Beijing yang bisa ngasih informasi lebih. Aku kurang tahu juga soalnya. Cuman yang terjadi real di aku adalah akomodasinya 700, kemudian uang living costnya 3.000 karena aku S2. Terus ada asuransinya juga per tahun itu 800 RMB. Ya itu sih. Oke, makasih banget untuk teman-teman yang nonton. Semoga membantu. Kalau nggak membantu, please kontak gua. Gua mau banget membantu karena apa ya, gue sampai bisa kesini itu memang dulu gue banyak banget dibantu orang, makanya gue bikin video kayak gini, dan makanya gue juga mau membantu orang sekarang gitu ya. Semoga ini bisa menjadi circle yang bagus gitu ya, gue dulu dibantu terus gue bisa membantu orang juga. Please please banget reach gue kalau gue bisa bantu anything. Ya, good luck for your application and see you in China. Bye bye.